kami ingin nanti di 2045 tentunya ini merupakan salah satu opsi ya, opsi bagi kita untuk melakukan mobilitas, dan karenanya kita bekerja sama dengan berbagai penyedia ini, salah satunya yang kita lihat hari ini gitu, untuk melakukan apa yang disebut proof of concept. Proof of concept itu gampangnya trial lah, gitu. Sehingga nantinya kita mendapatkan satu moda transportasi yang tidak hanya harus safe pasti ya, tapi juga akan affordable. Hyundai tadi mencoba melakukan survei ada di dua kota, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Ini akan menjadi tempat pilihan di tempat yang akan dipilih untuk mengangkat drone nanti ke kota IKN. Visi kita ke depan, di sana ada taksi terbang, ada misalnya drone untuk robot ini yang akan memantau semua perkembangan kota, kemungkinan juga ini untuk logistik. Kendaraannya harus kendaraan listrik, angkutan umumnya juga driverless, nggak ada supirnya di sana. Ya, asik kayaknya deh. Mudah-mudahan saya juga ngalamin gitu ya. Ini sekarang kita proof of concept semua. Proof of concept itu adalah testing teknologi di lapangan. Indonesia kembali membuat gebrakan besar. Penggunaan moda mobilitas udara perkotaan atau taksi terbang di Ibu Kota Nusantara atau IKN kian nyata. Taksi terbang bakal diuji coba di IKN sebelum HUT ke-79 Republik Indonesia di 2024. Teknologi mutakhir ini sedang dipersiapkan untuk kota baru Indonesia. Saat ini Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN bersama Kementerian Perhubungan atau Kemenhub sudah menjalankan survei lokasi untuk Proof of Concept atau POC. Rencananya, Proof of Concept mobilitas udara perkotaan atau taksi terbang ini di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dan Bandara Haji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur. Uji coba dilakukan dengan pengkajian dan sertifikasi yang matang. Studi mengenai kelayakan operasional dan penyusunan rekomendasi lingkup kebijakan baru dalam mobilitas udara perkotaan juga perlu dilanjutkan. Survei ini diikuti oleh Korean Aerospace Research Institute atau KARI dan Hyundai Motor Company atau HMC. Sebelumnya HMC telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Otorita IKN untuk membangun ekosistem Advanced Air Mobility di Indonesia pada saat perhelatan B20 Summit di Bali Nusa Dua Convention Center pada akhir 2022 silam. Kegiatan ini masih berupa survei awal, belum ada penetapan lokasi pasti antara Balikpapan dan Samarinda. Namun pihak HMC akan menentukan lokasi asesmen dan berkoordinasi serta bekerja sama secara optimal kepada pemangku kepentingan yang terlibat dalam uji coba ini. Pihak HMC juga akan memikirkan bagaimana mendatangkan pesawat tersebut menggunakan kapal hingga nanti sampai ke Samarinda. Proof of Concept ini mencakup penguji cobaan pemesanan moda First Mile dan Last Mile menggunakan layanan mobil listrik, serta penguji cobaan moda mobilitas udara otonom atau Autonomous Air Mobility. Proof of Concept ini tidak hanya berfokus dalam pengembangan kelayakan moda, tetapi juga mengembangkan sistem, sumber daya manusia, dan perangkat kebijakan ke depannya. IKN dibangun menjadi kota modern masa depan yang cerdas atau smart city, dengan mengadopsi teknologi transportasi dan mobilitas cerdas berbasis mobilitas sebagai layanan atau mobility as a service. Salah satu teknologi yang diterapkan adalah mobilitas udara perkotaan atau urban air mobility. Dengan kemajuan ini, diharapkan sumber daya manusia Indonesia juga bisa menguasai teknologi tersebut dan perusahaan lokal yang diajak kerjasama dengan pengembang bisa meningkatkan kapasitasnya untuk penguasaan teknologi tersebut. Teknologi kereta otonom merupakan yang pertama kalinya digunakan di Indonesia. Rangkaian kereta otonom yang diuji coba di IKN pun didatangkan langsung dari Cina. Kita tentu ingin mengurangi ketergantungan pada produk negara lain, apalagi Indonesia memiliki potensi yang jika dikembangkan akan mampu berdaya saing.
Untuk itulah kehadiran industri nasional dalam menjalankan proses transfer teknologi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia atau SDM dinilai sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Pembangunan tidak hanya berfokus pada pengembangan fisik dan teknologi, melainkan juga pada pengembangan kapasitas manusianya. Sehingga bukan hal yang mustahil jika dalam beberapa waktu ke depan, kereta canggih buatan anak bangsa akan wirawiri di kota besar Indonesia, bahkan dunia. Tak kalah dari Cina, selain kereta otonom, PT Inka bersama sejumlah instansi dan perguruan tinggi bahkan telah mengembangkan proyek kereta cepat buatan dalam negeri yang dinamakan Proyek Kereta Cepat Merah Putih. Prototipe karbodi dan bogi kereta cepat lokal tersebut ditargetkan dapat rampung diproduksi pada 2024 untuk kemudian diuji konstruksinya. Setelah mengetahui kekuatan konstruksi prototipe kereta cepat tersebut, pada tahun 2025 hingga 2026 akan dilakukan integrasi dari berbagai komponen yang ada seperti karbodi, sistem kereta, hingga bogi. Pada 2026 ditargetkan seluruh proses uji coba prototipe kereta cepat Merah Putih dapat selesai sehingga dapat diluncurkan. PT Inka telah bertekad untuk menuju produksi kereta berteknologi smart, green, dan digitalized. PT Inka diketahui telah berhasil memproduksi kereta modern tanpa masinis. Kereta tersebut digunakan bagi moda angkutan massa Light Rail Transit atau lintas rel terpadu atau LRT. Sistem dalam LRT tersebut juga didesain sendiri oleh PT Inka, sehingga setiap kereta LRT tidak membutuhkan masinis ketika beroperasi melayani masyarakat ke setiap depo atau stasiun yang dituju. Selain pengembangan LRT, di tahun 2020, PT Inka juga telah mengembangkan tram baterai. Bahkan, uji coba perwarupa kereta api berbasis ramah lingkungan berupa tram baterai tersebut telah dilakukan pada tahun yang sama. Dengan teknologi yang ada saat ini saja, produk kereta api buatan anak bangsa tersebut telah banyak diincar negara lain. Di mana hal ini menunjukkan bahwa industri kereta api nasional mampu bersaing di pasar global. Apalagi jika bisa membuat moda transportasi yang jauh lebih canggih lagi. Untuk sekedar diketahui, PT Inka telah mengekspor 450 gerbong kereta barang ke Kiwi Rail Selandia Baru. Perusahaan milik negara itu mengekspor kembali gerbong barang setelah mendapatkan kontrak dari UGL Rail Service senilai $17 juta Amerika Serikat. 60 gerbong kereta barang diekspor ke Selandia Baru dari total 450 gerbong yang dipesan. Rencananya 450 gerbong barang kereta itu akan diselesaikan hingga November 2024. Kiwi Rail kembali memesan produk Inka lantaran puas dengan kualitas produk dan ketepatan waktu pengerjaannya. Pada 2023, Kiwi Rail sudah memesan 262 gerbong kereta barang kepada PT Inka yang sudah diselesaikan pengerjaannya pada Agustus 2023. Selain Selandia Baru, Filipina dan Bangladesh sudah lebih dahulu merasakan kereta buatan Indonesia. Bahkan sebelumnya, Inka juga pernah memenuhi pesanan kereta ke luar negeri lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Australia. Sejumlah negara Afrika seperti Senegal sampai Zimbabwe punya minat terhadap kereta buatan Indonesia. Sementara di dalam negeri sendiri, Inka telah mengirimkan 31 transit LRT Jabodebek pada 2021 lalu. Teknologi LRT Jabodebek tersebut diklaim lebih canggih karena menggunakan GO-A3 atau Grid of Automation Tree, yakni suatu langkah pencapaian teknologi yang memungkinkan produk kereta Inka dapat bergerak secara otomatis tanpa masinis. Seluruh kendali dan pergerakan LRT tersebut termonitor dari Operation Control Center atau OCC. Kemudian di tahun 2022, PT Inka memproduksi 29 bus listrik untuk KTTG 20, 23 unit bus listrik e-Innobus dengan panjang bus 8 meter tersebut disiapkan untuk KTTG 20 di Bali. Dan di tahun 2023, PT Inka berhasil memproduksi kereta trainer hybrid berbasis kereta rel diesel elektrik atau KRDE dengan tambahan teknologi pantograf seperti KRL dan fuel cell atau berbasis hidrogen. Untuk menggenjot kereta buatan Indonesia, pemerintah memberikan dukungan perluasan pabrik Inka di Banyuwangi, Jawa Timur. Total nilai investasinya sekitar 1,63 triliun rupiah. Di samping itu, moda transportasi buatan anak bangsa ini, baik komponen dan materialnya, diusahakan dibuat di Indonesia sehingga benar-benar menjadi produk dalam negeri.